Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Apriyani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur anatomi bunga. Struktur anatomi bunga. Bunga sendiri adalah bentuk khas yang dimiliki oleh kebanyakan tumbuhan. Bunga ini merupakan bukan bagian pokok dari suatu tumbuhan. Bagian pokok dari suatu tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Fungsi utama bunga yaitu membentuk biji hingga tanaman dapat melanjutkan keturunannya. Kemudian umumnya bunga berkembang biak di ujung tangkai di atas bunga. Kebanyakan bunga ini terdiri dari 4 bagian yaitu daun kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Daun kelopak ini merupakan bagian bunga yang steril, sedangkan untuk bagian yang subur atau fertilnya yaitu benang sari dan putik. Kemudian bagian-bagian bunga. Ada daun kelopak. Daun kelopak ini merupakan bagian bunga paling luar yang terletak di bawah bunga. Daun ini berfungsi sebagai pelindung ketika bunga masih kucup. Biasanya daun ini disebut dengan daun pelindung atau braktea. Kemudian ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang letaknya di bagian dalam daun mahkota. Warna pada mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lainnya yang membantu penyerbukan dan penyebaran biji. Kemudian ada benang sari. Benang sari merupakan bagian yang menghasilkan serbuk sari. Di bagian benang sari ini terdapat tangkai sari yang ramping dan juga kepala sari yang menggelembung. Kemudian ada putik. Putik ini menghasilkan biji pada buah. Kemudian ada gametosis pada bunga. Gametosis pada bunga terbagi menjadi 2, yaitu ada mikrospora dan juga megaspora genesis. Pertama, mikrospora. Mikrospora dalam kepala sari atau antera terdapat sel induk serbuk sari yang bersifat diploid. Setelah mengalami pembelahan secara meiosis, maka diperoleh 4 sel baru yang menyatu. Selanjutnya, setiap sel ini membelah menjadi 2. Bisa dilihat di sini, setiap sel setelah mengalami meiosis 2, setiap sel itu membelah menjadi 2, di mana di setiap sel itu terdapat inti sperma dan juga inti vegetatif. Kemudian ada megasporogenesis. Megasporogenesis ini merupakan gametosis yang berlangsung di dalam bagian betina dari suatu bunga yang disebut bakal buah atau oparium, di mana ini menghasilkan kandung lembaga. Sebuah sel induk atau megaspor diploid dalam ovarium mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan 2 sel diploid. Meiosis 2 menghasilkan 4 megaspor haploid yang letaknya berderet. 3 spora mengalami degenerasi dan mati. Megaspora yang masih tertinggal ini mengalami pembelahan kromosom mengalami pembelahan kromosom secara mitosis sebanyak 3 kali berturut-turut, di mana hasilnya yaitu 1, terdapat sel besar atau lembaga kandung lembaga muda yang memiliki 8 inti yang bersifat haploid. Kemudian 3 dari 8 inti ini menempatkan diri di dekat mikrofil. 2 diantaranya yaitu mengalami degenerasi. Kemudian inti ketiganya ini berkembang menjadi sel telur. Kemudian yang keempat yaitu tiga inti lainnya itu bergerak ke arah berlawanan. Tiga inti lainnya ini disebut dengan antipoda, dan ketiga inti ini bersatu di tengah kandung lembaga sehingga terjadi atau terbentuknya sebuah inti yang bersifat diploid atau 2N. Yang terakhir, kandung lembaga yang sudah masak itu atau disebut dengan megagametosis telah siap untuk dibuahi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.